Pemain naturalisasi timnas Indonesia Ivar Jenner telah tiba di pusat latihan Kamboja hari ini. Kabar terkini tentang Elkan Bagot. Pujian setinggi langit diberikan Malaysia kepada Marcelino Ferdinand. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Sain Patinama tampil solid di Liga Norwegia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Ivar Jenner telah sampai di pusat latihan Kamboja dan akan dipersiapkan untuk tampil di semifinal SEA Games 2023. Ya, pemain naturalisasi Indonesia Ivar Jenner telah memposting dirinya telah tiba di Kamboja dan menggunakan seragam timnas Indonesia. Apakah ini sinyal kalau dirinya sudah tak sabar akan tampil di semifinal SEA Games 2023? Ivar Jenner tertangkap kamera sedang memperlihatkan dirinya menggunakan seragam timnas Indonesia. Memang proses naturalisasi Ivar Jenner sudah selesai. Terbaru EXO PSSI Arya Sinulinga menyebut bahwa Ivar Jenner akan dimainkan di semifinal SEA Games 2023. Gelandang muda asal klub Jong FC Utrecht ini sudah selesai disumpah bersama pemain naturalisasi lainnya yakni Rafael Struijk. Ya, Ivar Jenner sudah tiba di Kamboja dan akan diproyeksikan untuk bermain di semifinal SEA Games. Kedua pemain ini bisa tersedia untuk timnas Indonesia dan diprediksi akan menjalani debut bareng di semifinal SEA Games 2023 Kamboja. Kabar gembira untuk pemain timnas Indonesia di Inggris Elkan Bagot. Ya, pemain Inggris menyampaikan pesan dengan bahasa Indonesia di postingan Elkan Bagot. Pemain Inggris yang dimaksud yakni Daniel Adhead yang berkomentar menggunakan bahasa Indonesia di unggahan Instagram pribadi bek tangguh timnas Indonesia itu. Sebagai informasi, Elkan Bagot merupakan bek yang dimiliki klub kasta kedua Liga Inggris atau Divisi Championship Ipswich Town. Namun bek timnas Indonesia itu sempat dipinjamkan ke Gillingham FC. Selama membela Gillingham FC, Elkan Bagot mampu menembus tim utama dengan menjadi starter di beberapa pertandingan. Akan tetapi pada pertengahan musim 2022-2023, pemain 20 tahun itu dipinjamkan lagi ke Cheltenham FC. Apesnya nasib Elkan Bagot di Cheltenham tak sebaik di Gillingham FC. Diketahui bek kelahiran Bangkok itu belum mendapatkan tempat sebagai starter di tim utama Cheltenham. Terlebih pemain 20 tahun itu sempat mengalami cedera sehingga menghambat adaptasinya di klub tersebut. Namun baru-baru ini Elkan Bagot membagikan postingan terkait berakhirnya masa peminjaman di Cheltenham di akhir musim 2022-2023. Bek timnas Indonesia itu menyadari musim ini banyak hambatan sehingga performanya naik turun. Namun ia tetap mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Ya, musim 2022-2023 telah selesai. Banyak naik turun dan pelajaran. Terima kasih untuk semua dukungan dan menatap ke depan musim berikutnya, tulis Elkan Bagot. Tak lama setelah postingan Elkan Bagot diunggah, pemain asal Inggris bernama Daniel Adhead meninggalkan komentar. Menariknya, wonderkid asal Inggris itu menyampaikan pesan memakai bahasa Indonesia kepada Elkan Bagot. Sampai jumpa lagi temanku, bunyi komentar Daniel Adhead yang menyertakan emosi bendera Indonesia serta tanda hati. Terima kasih amigo, timpal Elkan Bagot yang juga menyertakan emosi hati. Sebagai informasi, Elkan Bagot dan Daniel Adhead rekan satu tim di Cheltenham FC sebelum pemain Inggris itu dipinjamkan ke Rochdale. Elkan Bagot sendiri akan berpisah dengan Cheltenham pada akhir 2022-2023 dan kembali ke Ipswich Town dengan harapan kembali menjadi skuad utama. Pujian setinggi langit dari Malaysia kepada mega bintang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Ya, kehadiran Marcelino Ferdinand di timnas U22 menjadi perhatian negeri tetangga Malaysia. Media Malaysia semuanya bola pun turut mengomentari pengaruh ex penggawa Persebaya Surabaya itu bersama Garuda Muda di SEA Games 2023. Marcelino disebut memberikan dampak penting bagi permainan timnas Indonesia U22. Saat ini pemain berusia 18 tahun itu sudah menyumbang 2 gol. Pengalaman Marcelino Ferdinand bermain di Belgia bersama KMS DC pun digadang-gadang menjadi alasannya.
Marcelino bahkan menjadi pencetak gol pertama SEA Games 2023. Adapun gol tersebut tercipta saat timnas Indonesia U22 berhadapan melawan Filipina U22 dan juga tendangan Marcelino sukses membuka keunggulan Garuda Muda di menit ke-45. Sejak saat itu penampilan tim Merah Putih semakin percaya diri. Garuda Muda kemudian menambah keunggulan di babak kedua. Marcelino kembali menambah koleksi golnya saat berjumpa melawan Myanmar U22. Lagi-lagi kehadiran Marcelino Ferdinand sebagai pencetak keunggulan pertama sejak menit ke-19. Timnas Indonesia U22 pun menang 5-0 atas Myanmar. Saat itu sebagai seorang gelandang, Marcelino mengemban peran penting dalam pola permainan Garuda Muda. Ya, menjadi bagian dari pemain yang dipanggil Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023. Ramai yang mengharapkan agar Marcelino mampu memberikan segalanya yang positif, tulis semuanya bola. Terlihat jelas para pemain tampil sangat baik kali ini dan Indonesia menjadi tim yang berhasil lolos ke babak semifinal setelah unggul di level grup A, lanjut media Malaysia itu. Dari pemain naturalisasi timnas Indonesia, Sain Patinama tampil solid di Liga Norwegia. Ya, pemain naturalisasi timnas Indonesia Sain Patinama bermain selama 81 menit saat Viking FK menahan imbang Strømsgodset 1-1 dalam lanjutan Liga Norwegia. Patinama bermain solid dalam pertandingan itu. Pertandingan tersebut berlangsung di Viking FK Stadium. 2 gol dalam pertandingan itu masing-masing dicetak oleh Jonathan Braut-Brunes dan juga Birgir Bjarnason. Pada awal babak pertama, Viking FK langsung menguasai jalannya pertandingan. Patinama pun sudah terlihat berkontribusi dalam serangan-serangan dari sisi kiri Viking FK. Namun pemain keturunan Indonesia itu tetap disiplin dalam bertahan. Gelombang serangan yang dilancarkan oleh Viking FK membuat Strømsgodset kewalahan. Tak jarang mereka melakukan kesalahan yang membuat gawang sendiri terancam. Namun demikian belum ada gol hingga memasuki menit ke-30. Strømsgodset terlampau solid untuk terus-terusan diserang. Sesekali mereka juga melancarkan serangan balik cepat yang berbahaya. Tetapi demikian tidak ada gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak pertama telah usai. Memasuki babak kedua, Viking FK mencoba kembali dominan sejak awal pertandingan. Akan tetapi kali ini Strømsgodset bermain lebih terbuka dan berani untuk menekan pertahanan Viking FK. Tak butuh waktu lama, tim asuhan Jørgen Isnes itu akhirnya berhasil memecah kebuntuan lewat sepakan Jonathan Braut-Brunes. Setelah gol tersebut, Viking FK mencari cara untuk menyamakan kedudukan. Jensen menukar Patinama dengan gelandang Niklas Sandberg serta menambah Edwin Aftubo sebagai ujung tombak. Upaya ini berbuah manis setelah Birgir Bjarnason berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Pada akhirnya Viking FK mampu menahan imbang Strømsgodset 1-1 dalam lanjutan Liga Norwegia. Selanjutnya Sain Patinama dan kolega akan berhadapan dengan Sandefjord pada Sabtu 13 Mei 2023 mendatang. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.